video kami dan subscribe channel ini. Terima kasih. Hai Sobat Cerdas dan Kreatif, jumpa kembali bersama saya Kak ZP dalam seminar dongeng bagian pertama. Menulis dongeng sederhana untuk pemula. Ya, itulah topik kita kali ini ya, dengan subtema atau materi khusus kita kali ini adalah tentang cara menulis dongeng sesuai tema pendidikan, menulis dongeng yang mudah dipahami oleh anak-anak dan memaksimalkan dongeng sebagai media belajar dan mengajar yang efektif. Menarik bukan? Mari kita lanjutkan. Apakah Anda suka mendongeng? Atau Anda bosan dengan dongeng-dongeng yang sudah ada? Ingin berkreasi membuat dongeng sendiri dan mudah dipahami oleh anak-anak? Atau Anda adalah seorang pendidik yang ingin menulis dongeng karya sendiri untuk diajarkan kepada anak didik sesuai dengan tema pembelajaran? Kalau Anda adalah orangnya, mari kita ikuti tips-tips berikut ini. Yang pertama, tentukan tokoh di dalam cerita. Ya, di dalam sebuah cerita anak, tentukan siapa yang akan menjadi tokoh di dalam cerita yang akan Anda tulis. Untuk dongeng anak tidak perlu banyak karakter, cukup 2 saja tidak apa-apa ya. Jadi 2 tokoh itu nantinya yang pertama akan berperan sebagai tokoh protagonis atau tokoh yang bijaksana, tokoh yang memiliki karakter pintar menasihati ya. Kemudian yang kedua adalah tokoh antagonis. Tokoh antagonis di sini tidak perlu yang jahat-jahat ya, karena kadang kita menggunakan karakter anak-anak yang biasanya memiliki karakter yang kurang baik atau karakter-karakter yang masih perlu dikembangkan, perlu diperbaiki ya. Jadi tidak harus tokoh-tokoh yang jahat ya di dalam cerita anak ya, karena biasanya kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang tidak baik yang dilakukan bukanlah hal-hal yang bersifat kejam, sadis ya. Sehingga di dalam cerita anak atau cerita yang sederhana, kita tidak perlu memakai atau memilih karakter yang kejam-kejam ya, tetapi ya yang sederhana saja. Hal terpenting yang kedua adalah penamaan tokoh ya. Gunakan nama yang mudah diingat oleh anak-anak ya. Nama dalam dongeng sering mencerminkan sikap pemilik nama tersebut. Misalnya Boboho ya, dia anak yang suka berbohong, atau Juju karena dia anak yang jujur ya. Atau kalau kita menggunakan tokoh hewan ya, kita juga bisa beri nama yang mirip atau yang mirip-mirip dengan nama hewan yang ada di dalam karakter yang kita tulis. Misalnya karakter buaya kita beri nama Ayam, merpati Mary, sapi Sasa atau Pipi ya. Kemudian komodo si Komo ya. Kemudian kalau komodo yang besar beri aja nama Kobe. Atau sapi yang baik ya, kita beri nama Sabah ya. Dan karakter-karakter atau nama-nama karakter tersebut ya, yang mencerminkan penampakan atau sifat atau hal-hal lain yang merupakan ciri khas dari karakter yang kita pilih, itu akan memudahkan anak untuk mengingat nama-nama karakter yang kita pilih tersebut ya. Tips yang ketiga, ciptakanlah minimal 1 konflik dan 1 solusi. Apa artinya? Ciptakanlah sebuah konflik yang sederhana, tidak perlu banyak-banyak, karena anak-anak biasanya akan bingung kalau dalam satu cerita itu ada terlalu banyak konflik. Anak akan malah kesulitan untuk mengingat nasihat-nasihat atau pesan moral di dalam cerita yang kita berikan. Misalnya, anak yang malas belajar, apa yang akibatnya kalau malas belajar? Dia akan menjadi tidak pintar atau nilai-nilainya menjadi tidak baik. Setelah itu dia menyesal, setelah itu dia dinasihati ya, semakin sadar akan kesalahannya dan akhirnya dia menjadi anak yang rajin belajar. Nah, itu ada 1 konflik saja kan. Nah, tapi kalau terlalu banyak konflik, hal itu akan membingungkan anak ya. Misalnya ada anak yang malas belajar, setelah itu dia juga suka berbohong, kemudian dia suka berkata-kata kasar, kemudian dia anak yang sombong ya. Nah, nanti
nasihat-nasihat yang diberikan oleh seorang protagonis atau tokoh yang bijaksana ini akan terlalu banyak, dan nanti tentunya akan membuat pesan moral di dalam cerita juga terlalu luas ya. Kalau terlalu luas anak menjadi bingung ya. Ya memang sebaiknya tadi itu ya, kembali lagi pada minimal satu konflik dan satu solusi, kecuali Anda mau buat cerita yang sangat panjang, nah itu nggak apa-apa. Number 4, tentukan alur dan setting cerita. Ya, biasanya ada 4 alur atau 4 bagian penting di dalam sebuah cerita anak. Yang pertama adalah opening ya, atau bisa juga disebut sebagai pembuka atau pengenalan tokoh, situasi ya. Kemudian yang kedua adalah konflik. Kemudian yang ketiga adalah resolusi ya, setelah terjadi konflik pasti ada resolusi atau pemberian nasihat-nasihat dari tokoh protagonis kepada antagonis. Kemudian yang keempat adalah pesan moral. Ini bisa kita tulis sendiri ya, pendapat kita, kesimpulan ya, semacam kesimpulan kalau dalam suatu artikel. Nah, ini perlu kita jelaskan juga di dalam sebuah cerita ya. Dan jangan lupa untuk tentukan apa yang terjadi tokoh ceritamu pada saat mendapatkan konflik ya. Jadi saat mendapatkan konflik apa yang harus dia lakukan, bagaimana ia mencari jalan keluar ya. Tentu dia juga akan mengalami halangan-halangan, rintangan-rintangan, namun akhirnya akan mendapatkan apa yang diinginkannya ya. Atau halangannya itu bisa di skip saja supaya ceritanya lebih sederhana ya. Jadi kalau di dalam sebuah cerita contohnya ada anak yang pemalas ya, kemudian konfliknya terjadi saat dia mendapatkan nilai yang tidak baik, konflik sama orang tuanya ya. Kemudian bagaimana ia mencari jalan keluarnya ya, dia melawan kemalasannya itu dengan lebih rajin membaca buku ya. Tapi saat membaca buku mau belajar dengan sungguh-sungguh dia tetap males ya. Tapi apa, dia akan tetap mencoba untuk melawan kemalasannya itu, dan akhirnya dia mendapatkan apa yang dia inginkan ya, mendapatkan nilai yang baik, akhirnya happy ending, orang tuanya senang, dia juga senang ya. Setelah itu kita bisa menuliskan pesan moralnya, sebaiknya kita bla bla bla. Nah, itu bisa kita tuliskan pada bagian penutup ya, semacam kesimpulan cerita. Namun dalam dongeng kita sebut sebagai pesan moral ya, atau amanat. Dan jangan lupa menentukan setting ya, atau keadaan, tempat, dan waktu atau kapan peristiwa itu terjadi ya. Misalnya di sebuah desa dan saat matahari bersinar cerah, ada seorang anak yang bernama Mala. Mala dikenal sangat pemalas ya. Misalnya seperti itu ya teman-teman. Yang kelima, bahasa yang sederhana, atau gunakanlah struktur kalimat yang sederhana. Contohnya adalah dengan menggunakan kalimat-kalimat yang memiliki unsur SP, SPO, atau SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, di suatu pagi Mita sedang jalan-jalan. Ia bertemu dengan Koko. Mita dan Koko saling menyapa, lalu mereka bermain bersama. Mudah bukan kalimat-kalimatnya? Tentu akan semakin mudah dipahami oleh anak-anak. Dan hindarilah kalimat-kalimat yang sulit dipahami anak-anak. Misalnya, di suatu pagi Mita yang saat itu mengenakan baju biru sedang jalan-jalan santai di tepian sungai yang kotor dan kering karena lama tidak terjadi musim hujan. Wah, saya aja pusing, apalagi anak-anak ya. Jadi gunakan bahasa yang sederhana, SP, SPO, atau SPOK. Di luar itu, ya mungkin hanya beberapa kalimat saja, tidak apa-apa. Yang keenam adalah tambahkan dialog. Dialog-dialog di dalam suatu cerita atau dongeng itu sangat penting, karena dengan adanya dialog-dialog atau percakapan dua orang atau lebih, suatu dongeng akan menjadi lebih hidup dan
terkesan tidak membosankan. Saat diminta untuk membacakannya pun atau menyampaikannya kepada anak-anak, kita akan bisa lebih berekspresi. Bisa berekspresi sedih, bisa berekspresi gembira, bisa berekspresi marah, bisa berekspresi takut, ya. Dan ekspresi-ekspresi yang lain. Dan disitulah nanti anak-anak biasanya akan tertawa, merasa senang, dan lebih tertarik untuk mendengarkan dongeng yang kita peragakan. Sebagai pendidik, kita harus tahu tema-tema pembelajaran apa yang akan dipelajari di minggu-minggu mendatang. Hal ini sangat perlu agar kita bisa membuat dongeng sesuai dengan kebutuhan anak, terutama di dalam pembelajaran yang akan kita sampaikan. Sehingga dongeng yang kita tulis pun akan langsung atau bisa langsung dipraktekkan dan memberikan manfaat kepada anak-anak didik kita. Tidak hanya saat menulis dongeng, semakin baik pengetahuan guru tentang tema-tema atau materi-materi pembelajaran yang akan mereka sampaikan di minggu-minggu atau bulan-bulan mendatang, akan semakin baik pula persiapan yang akan diberikan kepada anak-anak didik. Jadi, mari kita rajin membaca dan mempelajari materi-materi atau tema-tema pembelajaran yang akan kita ajarkan kepada anak-anak didik, sehingga kita pun bisa mempersiapkannya dengan lebih baik, termasuk jika kita ingin menggunakan karya dongeng hasil tulisan kita sendiri sebagai media mengajar anak-anak didik kita. Oke, baik teman-teman, demikianlah seminar kita hari ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya KZP Lagu Edukasi. Jangan lupa like videonya dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman Anda, dan bunyikan notifikasinya supaya Anda mendapatkan update bila saya memposting video-video yang terbaru. Jangan lupa pula untuk follow Instagram saya KZP Official, dan jangan lupa bergabung di forum TK dan PAUD. Di sana banyak guru-guru PAUD dan TK yang sudah bergabung. Untuk mereka bisa saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi persoalan, sehingga kita bisa berdiskusi bersama. Dan jangan lupa untuk berkunjung ke website saya, yaitu kzp.com. Di sana ada beraneka artikel-artikel yang sudah saya tulis sendiri untuk saya bagikan kepada teman-teman, dan semoga bermanfaat pula bagi teman-teman. Demikian pertemuan hari ini, semoga berguna buat semua teman-teman, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye.